Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 7A. Saya di sini nggak sendirian loh, tentunya bersama teman-teman saya. Yuk kita kenalan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dia Permatasari, NIM 1201343, Prodi Teknik Elektro. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Eka Valentinus Torus, NIM 120340026 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Yorsikune. Perkenalkan, nama saya Hokia Diah Ayu, NIM 120340015, Prodi Teknik Sistem Energi. Hai, saya Melanie Putri Sulistiawani dengan NIM 120130034 dari Program Studi Teknik Elektro. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Qadri, NIM 120340019 dari Teknik Sistem Energi. Rahmiada Rani, NIM 120130051 dari Program Studi Teknik Elektro. Nah, udah pada kenal semua kan guys? Kami di sini akan menjelaskan apa itu motor listrik sederhana dan yang berkaitan dengan motor listrik sederhana. Dan pastinya kami akan menampilkan suatu alat motor listrik sederhana yang kita rancang. Yuk, kita simak. Di sini sebelumnya kami memiliki tujuan dari percobaan ini. Ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus yaitu 1. Membuat motor listrik sederhana. Kedua, untuk mengetahui prinsip yang digunakan pada motor listrik sederhana. Ketiga, pengaruh variabel yang digunakan untuk menjalankan motor listrik sederhana. Keempat, untuk memahami prinsip dari gaya Lorentz. Selanjutnya, tujuan umum. Yang pertama, dapat mengetahui bahwa dunia teknologi sudah semakin canggih. Kedua, dapat berinovasi secara luar dan kreatif. Ketiga, dapat merubah berbagai cara hingga dapat terciptalah alat yang dapat mendukung aspek suatu keilmuan. Yang keempat, agar daya kreativitas dan imajinasi seseorang dapat tersalurkan melalui citra yang nyata dibandingkan dengan teori. Dan yang terakhir adalah dapat memicu motivasi, inovasi, imajinasi, serta daya kreasi banyak orang, terutama untuk kalangan pelajar. Oke guys, saya akan menjelaskan apa itu motor listrik. Motor listrik merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik tersebut adalah berupa putaran dari motor. Diperkirakan motor-motor menggunakan beban listrik sekitar 70%, yang maka dari itu motor listrik kadang disebut dengan kuda kerjanya industri. Motor listrik dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam rumah, seperti kipas angin, bor listrik, mixer, ataupun alat-alat industri lainnya. Gaya yang dipakai pada motor listrik adalah gaya elektromagnet. Gaya elektromagnet pada gaya yang dipakai motor listrik dipengaruhi oleh gaya elektromagnetik, yang merupakan gaya yang bekerja pada konduktor apabila arus mengalir pada konduktor di dalam medan magnet. Nah, dari tadi kan ada kata gaya elektromagnet. Emang apa sih Kak gaya elektromagnet yang ditimbulkan itu? Gaya elektromagnet yang ditimbulkan disebut gaya Lorentz. Merubah energi listrik menjadi energi gerak ialah motor listrik yang disebut dengan elektromotor, yang dimana arus listrik mengalir pada kumparan mendapat gaya Lorentz yang akan menyebabkan berputar pada suatu sumbu. Secara sederhana, bahwa motor listrik menggunakan prinsip dua medan magnet yang dibuat berinteraksi untuk menghasilkan suatu gerakan. Tujuan motor listrik ialah agar menghasilkan suatu gaya yang dapat bergerak atau torsi. Oh, jadi gitu ya Kak. Lalu gaya Lorentz dan torsi itu apa ya? Hendrik Anton Lorentz merupakan penemu suatu hal. Hal tersebut yakni pengantar berarus listrik yang ditempatkan dalam medan magnet juga mengalami gaya magnet. Apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet, disitulah gaya Lorentz terjadi. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar panjang penghantar, medan magnet, dan besar arus listrik. Sedangkan torsi atau momen puntir adalah sebuah gaya terhadap sumbu putar yang menimbulkan besaran serta dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan gerak rotasi,
pada sebuah benda yang dapat menyebabkan suatu objek dapat berputar. Percobaan ini berkaitan dengan jenis motor listrik loh. Yakin motor DC? Di sini saya sendiri akan menjelaskan apa sih motor DC itu. Motor DC adalah motor arus searah yang menggunakan arus langsung. Kutub pada motor DC yakni kutub utara dan kutub selatan, yang stasioner dan dinamo. Dinamo pada motor DC berbentuk silinder. Untuk menggerakkan beban yang sebelumnya dihubungkan ke arah penggerak. Bila arus menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Sekarang cukup jelaskan guys apa itu motor listrik dan yang berkaitan dengan motor listrik itu apa saja. Sekarang kita ke alat-alat yang kami buat yuk. Bahan-bahan dan alat yang kami gunakan yaitu baterai 1,5 volt 2 buah, kawat kumparan berukuran 0,5, penyangga 2 buah dengan ukuran 0,9, dan karet gelang sebanyak 2 buah, serta magnet. Oke, sekarang kita lihat video cara kerja dari alat yang kami buat yuk. Let's go. Kak, saat alat bekerja tadi, mengapa kumparan dapat berputar saat didekatkan dengan magnet? Tentu ada alasannya dong. Kenapa elektromotor atau motor listrik berputar saat didekatkan dengan magnet permanen? Hal ini terjadi karena ketika kawat dialiri arus listrik, akan tercipta medan magnet di sekitar kawat, baik itu kawat lurus maupun kawat melingkar. Ketika medan magnet dari kawat melingkar berarus didekatkan dengan medan magnet permanen, akan terjadi gaya tolak-menolak saat kutubnya sama, dan tarik-menarik saat kutub berbeda.
Gaya tersebut mengakibatkan perubahan posisi pada kawat melingkar berarus yang disangga oleh penyangga, sehingga kawat mengalami perputaran atau perpindahan posisi kutub elektromagnet terus-menerus. Itulah alasan kenapa motor listrik berputar saat didekatkan dengan medan magnet permanen.